Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Wow, nggak kerasa guys, sudah ketemu hari Jumat berkah. Nah kali ini itu saya ada servisan HP Alcatel. Iya. Oke, di depan kita ini ada HP Alcatel 1. Jadi sebutannya itu Alcatel 1 ya. Saya terima itu dalam keadaan mati ya. Jadi HP ini itu bilang pemilik itu ya udah 1 tahunan di lemari ya. Namun ya beliau nyoba karena ada anaknya yang sudah mulai besar dan minta HP. Ada simpanan HP rusak, dia bawa ke counter. Nah ini kita akan nyoba saja ya. Sebetulnya awalnya itu saya tidak mau nerima ya. Namun ya dicoba sajalah. Karena ini demi anaknya ya yang minta atau rewel HP Android. Oke, kita pastikan dulu ya di mana letak positif dan negatifnya. Untuk Android di Alcatel ini baterainya copotan. Nah, karena baterai copotan kita langsung cek ya dengan power supply. Pastikan di mana jalur positif dan negatifnya. Lalu di setelan 4 volt ataupun 4,2 volt bisa. Lalu kita tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Jadi untuk mengetahui bagaimana nasib HP ini. Ternyata HP-nya tuh almarhum guys. Saat ditekan tombol power, jarum tidak bergerak sama sekali. Oke, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Alcatel 1. RAM-nya itu hanya 1 GB. Lalu HP ini tuh dirilis tahun 2018. Lalu HP ini menggunakan chipset MediaTek ya. Ya, sebetulnya tidak ada fitur yang menarik untuk di HP ini. Karena memang terbitan di tahun 2018 umum ya atau standar untuk di RAM 1 internal 8 GB. Ya waktu itu sih zamannya memang HP rata-rata 5 inch ya. Oke guys, kita buka baut satu persatu ya. Jadi untuk Alcatel ini saya tidak tahu pasti ya berasal dari mana, Tiongkok, lokal atau yang mana. Kita akan lihat dulu ya bagian mesin seperti apa kondisi bagian mesinnya. Nah ini saya coba nyopot bagian frame ataupun tulangan itu susah guys. Ini membuktikan bahwasanya untuk build quality-nya itu ya lumayan ya. Jadi nggak semudah untuk dicopot langsung. Nah butuh tenaga guys. Dan ini kelihatannya belum pernah dibongkar sama sekali ya. Oke, ini kita bantu dengan pinset ya, karena ini terkunci. Jadi memang ya ini menunjukkan bahwasanya tidak syukur pasang ya. Oke guys, ini sudah terbuka. Wow, amazing. Jadi setelah kita buka untuk ke bagian mesin itu ada komponen yang terjadi tingkat korosi. Nah ini membuktikan bahwasanya HP ini memang kurang lebih setahunan ya berada di lemari sehingga terjadi kelembapan dan menimbulkan korosi. Aduh, kalau sudah mesin kondisi seperti ini itu kecil harapannya guys. Oke, jadi setelah kita tahu ternyata ada komponen yang korosi ya. Kalau kita teliti di bagian mesin itu masih mending ya dibandingkan HP-HP yang kayak kayak Mito, lalu kayak yang sebelumnya itu Vivon. Kalau saya rasa ini masih mending lah ya. Wow, ternyata untuk di bagian konektor ataupun soket LCD itu lumayan parah guys. Tingkat korosinya parah banget.
Jadi biasanya memang korosi itu terjadi di bagian soket-soket ya, yang mengandung jalur positif dan negatif. Oke, saya akan copot dan kita pastikan ya. Nah, setelah kita cek power supply ternyata no power. Biasanya kalau no power itu yang rusak IC power. Nah, itu solusinya ya ganti ya. Nah, ini ada beberapa komponen yang korosi, lebih tepatnya di area fleksibel LCD. Banyak kaki yang rontok ya. Oke, ini kita coba kesampingan dulu, kita ke bagian mesin. Kita akan cari ya di mana letak IC powernya. Namun sebelumnya saya akan bersihkan dulu ya dengan cleaner ataupun cairan thinner. Cari bagian yang korosi lalu sikat saja ya sampai korosinya rontok. Namun biasanya untuk korosi yang susah dibersihkan itu di area soket atau di konektornya di bagian rumahnya ya. Khususnya untuk di konektor LCD ini biasanya itu mesti diganti biasanya. Kalau sudah tingkat korosinya parah ya harus diganti ya. Oke, kita akan kesampingkan untuk bagian korosi. Kita maksimalkan dulu HP ini tuh no power atau tidak ada power. Tidak ada power itu faktor yang terbesar terjadi kerusakan di IC power. Nah, ini bisa diperhatiin di kalengnya ada beberapa area yang karatan ya. Saya curiga di balik kaleng yang karatan itu itulah area IC powernya. Karena biasanya IC power itu jika dia itu bermasalah ya, terdapat tingkat korosi ataupun karatan juga bisa kalau terjadi kena lembab ataupun kemasukan air lalu dibiarkan. Nah, ini untuk memastikan saya akan copot ya untuk bagian kalengnya yang terdapat karat. Nah, ini saya copot dengan dengan blower ya. Setelan anginnya itu ya sekitar 2, lalu panasnya 350. Oke, ini sudah saya bongkar untuk kalengnya dan kita lihat ya dia menggunakan jenis apa IC powernya. Ternyata menggunakan MT6177MV. Artinya ini kan chipset MediaTek ya, otomatis IC powernya juga MT atau MediaTek. Setelah saya browsing di toko spare part terdekat atau cari info, ternyata tidak ada stoknya guys. Berarti kita mesti iseng-iseng berhadiah. Iya. Ataupun kalau ada itu di toko online ya. Dia persamaannya dengan Redmi 6. Jadi ada Redmi 6A itu sama ya. Nah, saya sudah cari informasinya, tidak ada stok. Kita coba lakukan iseng-iseng berhadiah dengan cara merehot ya. Ya, sistem rehot ini bisa dipraktekkan untuk di HP yang terbengkalai, masuk air, ataupun jatuh ya. Sebelum kita eksekusi atau ganti IC-nya, nggak ada salahnya kita rehot dulu. Ya, untuk rehot ini seperti biasa ya, di setelan angin 2 ataupun 3 bisa, atau panasnya 375. Dan pastikan jangan lebih dari 1 menit ya. Setelah dirasa kita rehot kurang lebih 1 menit, kita dinginkan. Lalu setelah itu ya kita langsung tes ya dengan power supply apakah ada perubahan setelah kita rehot IC power. Oke guys, kita sudah di depan power supply dan kita langsung cek. Sambungkan kabel positif di bagian paling kiri, negatif di negatif ya. Lalu nah ini kita shotkan ya di jalur powernya dan perhatiin jarum ampernya. Saat saya shotkan tekan tombol power, dia naik lalu turun. Artinya normal. Nah, PR-nya itu di sini guys. Di fleksibel LCD udah jelas korosi dan jalur hilang. Lalu di soket LCD juga mesti ganti. Untuk nyari spare part ini saya butuh waktu guys. Kebetulan
dapatnya hari ini ya saya sudah konfirmasi pemilik, dan pemilik ya mau menunggu ya, mau sabar. Saya mesti nyari copotan ataupun cari di toko online. Nah, inti dari video ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Artinya untuk kasus no power ataupun saat ditekan tombol power dia tidak bergerak, pastikan dulu jalur power bagus tidak. Jika tidak, itu banyak atau faktor terbesarnya rusak di IC power. Nah, sebelum kita lakukan eksekusi ataupun ganti, kita lakukan iseng-iseng berhadiah ya tentunya. Seperti yang saya lakukan ternyata berhasil tanpa ganti IC power. Tinggal PR-nya saya jumper untuk LCD ataupun saya cari pengganti untuk konektor LCD-nya. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini bisa membawa berkah buat kita semua, dan tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.